Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, mustami'in mustami'at, musyahidin musyahidat, para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua, antum semua, kalian semua diberi selamat dan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Tafsir Asmaul Husna karangan Syekh Ahmad Abdul Jawad dan juga karangan Syekh Abdul Halim Al-Mahmud dengan tafsir Asmaul Husna pada juz 1, yaitu Assalamu. Assalamu artinya adalah Allah adalah pemberi keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu jalla jalaluhu. Assalamu jalla jalaluhu wa ma'nahu huwa alladhi salimat dzatuhu wa sifatuhu wa af'aluhu min kulli ma la yaliqu bikamalihi. Assalamu, Allah mempunyai sifat assalamu, yaitu zat yang memberi keselamatan. Artinya adalah, di sini artinya adalah menurut musannaf atau pengarang adalah Allah Subhanahu wa taala yang zatnya, sifatnya dan pekerjaannya Allah diselamatkan dari sesuatu yang tidak patut, dengan dimana Allah tidak sempurna, karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Pekerjaannya Allah adalah sempurna, sifatnya Allah adalah sempurna, zatnya Allah adalah sempurna. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selamat dari sifat kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Waman ismu assalamu jalla jalaluhu istaqat assalamatu wal amnu min kulli khaufin. Walidha kana kalamu rusuli yaumal qiyamati al-kubra Allahumma sallim Allahumma sallim. Siapa yang namanya assalam, zat yang namanya assalamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberi keselamatan adalah dari assalamu itu diambil dari keselamatan. Assalamah yaitu kata assalamah. Assalamah adalah keselamatan. Assalamah adalah keselamatan. Dari assalamu itu keselamatan, assalamah juga keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan rasa aman dari seseorang yang punya rasa khawatir. Seseorang yang punya rasa khawatir atas segala sesuatu, maka Allah memberikan keselamatan. Karena Allah adalah pemberi rasa selamat. Karena Allah adalah pemberi selamat, maka Allah adalah mempunyai sifat assalamu. Oleh karena itu, ucapan para rasul pada hari kiamat, pada hari syafaatul kubra, yaitu syafaat yang paling besar, adalah ucapan para rasul adalah Allahumma sallim Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa kepada para umatnya, kepada kita semua sebagai umat Muhammad. Allahumma sallim Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Wa qad wasafa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-muslima biqauli al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa min lisani wa yati. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat orang muslim yang sejati dengan ucapan Allah, dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim yang sejati adalah orang yang muslim yang selamat dari lisannya dan dari tangannya yang memberikan madarat kepada orang-orang muslim yang lain. Orang muslim yang sejati adalah orang-orang muslim yang selamat dari lisannya dan dari tangannya.
Kita semua ini harus bisa menjadi muslim yang sejati. Tangan jangan untuk menabok, untuk menjotos, untuk mengamuk, untuk membunuh, untuk jewer, untuk untuk mengaplok, untuk menghantam, untuk memukul. Ini namanya kita menjadi muslim sejati. Lisan juga semua. Lisan juga sama, kita adalah jadi muslim yang sejati. Lisannya selama kita tidak ghibah, tidak ngerasani, tidak mencaci, tidak berbuat bohong, tidak mengeluarkan sesuatu yang buruk dari lisan kita. Ini kalau kita sudah bisa menjaga lisan kita dan tangan kita, maka kita termasuk menjadi orang muslim yang sejati. Rawahu Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu. Hadis itu adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Wa kadzalika min ismi assalamu jalla jalaluhu istaqa al-islamu wa dinul islam. Begitu juga dari nama assalamu, dari nama assalamu kemudian keluarlah nama al-islam, yaitu keselamatan. Al-islam yaitu agama Islam. Al-islam adalah agama Islam, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Dari sifat Allah as-salamu kemudian juga keluarlah kata al-islam. Al-islam itu adalah agama Islam, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Islam adalah orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Wa qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil islamu. Pada surat Al-Imran ayat 19 difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama yang hakiki atau agama yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam, bukan agama yang lain, bukan agama yang menyembah bumi, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah laut, menyembah pohon-pohon besar, tidak. Tapi agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril, yaitu namanya agama Islam. Islam itu adalah keselamatan. Islam adalah kepasrahan. Karena kita semua hidup kita sampai mati kita adalah orang-orang Islam yang pasrah, yang selamat, yang pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Imran ayat 85. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Imran ayat 85, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka ia adalah termasuk orang yang tidak diterima, agamanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang terbagian dari orang-orang yang rugi di akhirat. Ini agama yang selain Islam. Berbagai agama apapun namanya, apapun yang disembah selain Islam itu adalah agama yang batil, agama yang rusak, agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yaitu agama yang menurut Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Islam adalah agama uluhiyah, yaitu agama tauhidiyah, yaitu agama Islam adalah agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tujuan yang kita tuju di hidup ini adalah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pekerjaan yang kita kerjakan di dunia ini ketika kita hidup kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan final ketika kita hidup di dunia ini kecuali tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami ciptakan kamu semua, kemudian di dalam bumi pun kamu kembalikan kamu semua. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi pun aku akan hidupkan kembali besok pada hari kiamat. Maka tujuan hakiki kita, hakikatnya tujuan kita selaku orang Islam, tujuannya adalah untuk
mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita nanti juga akan bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad anzalallahu subhanahu ismahu as-salamu jalla jalaluhu fi suratil hasyr wa huwa Allah alladzi la ilaha illahu al-maliku al-qudusus salam. Pada surat Al-Hasyr ayat 23 disebutkan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, Allah telah menurunkan namanya yaitu As-Salamu. Allah mempunyai nama yaitu As-Salami. Allah telah menurunkan pada surat Al-Hasyr yaitu dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, zat yang menjadi raja, dan zat yang maha suci, dan zat yang maha pemberi keselamatan. Ini disampaikan pada surat Al-Hasyr ayat 23. Wajala ismahu as-salama jalla jalaluhu tahiyatan min indi ila ibadatil mu'minina tahiyatum yawma yalqawnahu salamun wa'adda lahum ajran karima. Pada surat Al-Ahzab disebutkan ayat 44, Allah Subhanahu wa taala menjadikan namanya As-Salamu yaitu zat yang pemberi keselamatan sebagai penghormatan, tahiyatan sebagai penghormatan kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mukmin, orang-orang yang mukmin, kita semua yang mukmin, yang Islam, besok pada hari kiamat diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penghormatan yang berupa tahiyatum yauma yalqaunahu salamun. Penghormatan mereka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah keselamatan, selamat dari api neraka, bisa masuk ke surga, dan selamat bisa bertemu dengan zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, wa'adda lahum ajran karima, dan Allah menyiapkan kepada mereka pahala yang sangat mulia, yaitu pahala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan pahala bisa bertemu dengan zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Pada surat Yasin ayat 58 disebutkan salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun utai keselamatan, qawlan kelawan ucapan, iku mir rabbin rahimin, iku sangka pangeran rahimin, zat yang banget memberi, yaitu memberi belas kasih. Salamun qawlan mir rabbir rahim, yang biasa kita sebutkan ketika kita membaca Yasin pada ayat ke-58. Salamun qawlan mir rabbir rahim, yaitu keselamatan semoga tercurahkan untuk kamu semua dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, yang zat yang maha penyayang. Maka kita semua supaya bisa bercermin dengan saat zat-Nya Allah Subhanahu wa taala As-Salamu, supaya lisan kita diselamatkan dari lisan yang buruk, tangan kita diselamatkan dari tangan yang perbuatan yang buruk, kemudian telinga kita diselamatkan dari telinga yang buruk, mata kita jaga, kita selamatkan dari penglihatan yang buruk, begitu juga badan kita selamatkan dari sifat selamat, yaitu badan kita diselamatkan dari pekerjaan yang buruk. Begitu juga kaki kita selamatkan, yaitu dari berjalan menuju perbuatan yang buruk. Begitu juga hati kita ini adalah hati yang baik, supaya hati kita diselamatkan dari hati yang buruk, hati yang bisa qalbun salim, yaitu hati yang selamat, qalbun sahih, yaitu hati yang sehat, qalbun ma'rifah, yaitu yang hati yang bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, qalbun muhibbun lillah, yaitu hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, qalbun muhibbun lil rasulillah, yaitu hati yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang dimana kita semua, apabila hati kita adalah baik, maka seluruh badan kita adalah hati menjadi gerakan yang baik. Hati adalah cerminan ibadat benda, dia adalah cermin. Kalau hatinya baik, maka perilaku kita baik. Kalau hati kita baik, maka lisan kita baik. Kalau hati kita baik, maka
seluruh anggota badan yang kita gerakkan menuju kebaikan Allah Subhanahu wa taala, menuju kebaikan, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa qad a'adallahu subhanahu li ibadi al-mu'minina daras salami wa da'a ilaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada hamba-hamba yang mukmin, kita yang mukmin, kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin, hamba-hamba yang mukmin, sungguh disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu surga Darussalam, yaitu surga namanya Darussalam, surga Darussalam atau Darussalam, yaitu rumah keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengundang kepada orang mukmin supaya masuk ke surga namanya Darussalam. Alhamdulillah, kita orang mukmin, maka kita harus pertahankan iman kita, mukmin kita. Jangan orang Islam keluar dari Islam, jangan orang mukmin keluar dari mukmin. Iman kita harus kita pertahankan sampai kita meninggal dunia. Muslim kita yang punya rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita pertahankan sampai mati, sampai kita umur kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjadi orang mukmin yang baik, orang muslim yang baik, maka insya Allah kelak kita semua diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke surganya Allah namanya Darussalam, rumah keselamatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Pada surat Yunus ayat 25 disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada rumah keselamatan yaitu surga. Surga, rumah keselamatan yaitu surga, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada orang yang ia kehendaki menuju jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus. Orang-orang yang memeluk agama Islam, orang-orang yang memeluk agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, menyembah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengajak atau mengundang kepada mereka menuju surganya Allah yaitu Darussalam, rumah keselamatan, yaitu yang Allah kehendaki, yaitu menuju jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ismu as-salama jalla jalalu tahiyata malaikati al-kirami li ibadi al-mu'minina inda dukhulihimul jannata. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama Assalamu, yaitu zat yang memberi keselamatan, sebagai penghormatan atau untuk memberi penghormatan, tahiyatan malaikati, untuk memberi penghormatan kepada malaikat-malaikatnya Allah yang mulia-mulia kepada hamba-hamba orang mukmin. Hamba-hamba orang mukmin, kita yang menjadi orang mukmin, maka diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mempunyai sifat assalam. Allah memberi penghormatan kepada kita semua lewat malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang mulia yaitu malaikat kiramil katibin. Malaikat-malaikat semua memberi penghormatan kepada kita semua orang mukmin ketika kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Udkhuluha bisalamin aminin. Pada surat di sini surat Al-Hijr ayat 46, surat Al-Hijr ayat 46 disebutkan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu semua surga dengan selamat dan sentosa. Amin Allahumma amin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Pada surat yaitu surat Az-Zumar ayat 70, ayat 73 disebutkan selamat tetap bagi kamu semua. Kamu semua adalah orang yang baik, maka masuklah kamu semua dalam keadaan selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada surat Az-Zumar ayat 73. Wa khataballahu jalla jalaluhu nabiyahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli al-karimi wa idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum katabarakum rabbukum ala nafsir rahmah. Pada surat Al-An'am ayat 45, pada ayat surat Al-An'am ayat 54 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berbicara atau berkhutbah atau berbicara
berbicara atau berbicara kepada Allah, berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allah yang sangat mulia, yaitu wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kun kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Apabila kamu didatangi oleh orang-orang mukmin dengan ayat-ayat kami, maka ucapkanlah hai Muhammad, salamun alaikum, keselamatan bagi kamu semua. Tuhanmu menulis kepada diri kamu kasih sayang. Tuhanmu menulis kepada diri kamu sifat kasih sayang kepada umatmu, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'alallahu subhanahu ismahu assalamu tahiyatan lil muslimina fi ibadatihim wa sholawatihim. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kata nama Allah yaitu assalamu sebagai penghormatan kepada orang-orang muslim di dalam hamba-hamba di dalam ibadah mereka, di dalam sholat mereka dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam keselamatan bagi kamu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rahmatnya Allah serta barokahnya Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan juga semoga selalu tetap kepada kita dan kepada hamba Allah yang soleh. Alhamdulillah, kita yang soleh ini akan diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang yang soleh indallah, soleh indannas, soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan soleh di hadapan manusia, soleh di hadapan Allah. Kita melaksanakan ibadah sesuai dengan kewajiban kita, soleh kepada manusia, tangan kita, lisan kita, kaki kita, segala macam yang diberikan Allah kepada kita semua, anggota badan kita, supaya diselamatkan dari keburukan, diselamatkan dari kejahatan, diselamatkan hal-hal yang buruk. Hal-hal tersebut kita semua bisa menaburkan kebaikan, menaburkan kecintaan kepada sesama manusia, menaburkan rasa cinta kasih, menaburkan penghormatan, menghormati, saling menghormati, menghargai, saling mencintai, saling menolong, dan seterusnya. Itulah sifat-sifat yang baik, yang itu adalah bagian dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua memberi keselamatan kepada orang lain, seperti halnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat assalamu, yaitu memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabaraka wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, kamu adalah zat yang memberi keselamatan, dan dari kamulah, dan hanya dari kamulah adalah keselamatan, dan kamu adalah zat yang maha baik dan maha mulia. Ya hai zat yang maha agung dan maha mulia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ufsu assalamu alaikum. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu semua masuk surga, sehingga kamu semua tidak akan masuk surga, sehingga kamu semua bisa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu semua tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kamu saling mencintai satu sama yang lain. Ingatlah akan aku tunjukkan kepadamu, ingatlah akan aku tunjukkan kepadamu atas segala sesuatu. Apabila kamu semua mengerjakan, maka kamu semua saling mencintai. Apa itu? Yaitu afsu assalamu bainakum. Maka biasakanlah doa selamat kepada di antara kamu semua. Giarkanlah atau sebarkanlah doa selamat kepada di antara kamu semua. Jadi kita semua bertemu orang Islam, assalamualaikum, memberi kita, artinya kita memberi doa selamat kepada orang lain. Kita semua bertemu di masjid, di musola, di rumah, di majelis taklim, di sekolah, dimanapun, di tempat kerja, dimanapun kita berada, bertemu dengan anak istri di rumah, kemudian bertemu di mana saja. Orang Islam harus bisa membiasakan yaitu salam, yaitu assalamualaikum, minimal. Lebih baik lagi assalamualaikum warahmah, lebih baik lagi, lebih lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu lebih lengkap lagi assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada kamu semua, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala semoga tercurahkan kepada kalian semua. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Abu Hurairah, yaitu hadis sahih Muslim. Kita semua supaya membiasakan salam, sama istri di rumah membiasakan salam, sama anak di rumah membiasakan salam, kemudian sama guru di sekolah, di madrasah, di ma'had, di pesantren, di kampus, ya, di mana saja kita membiasakan salam, di mana saja kita terbiasa, di lingkungan terdekat dengan tetangga, famili, kerabat, saudara, handai tolan, kita membiasakan salam, karena itu adalah simbol kita semua orang Islam diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita pun didoakan. Kita berdoa memberikan doa kepada selamat kepada orang lain, kita pun didoakan selamat kepada orang lain. Kita berdoa memberikan keberkahan, diberi keberkahan orang lain, diberi keberkahan, kita pun didoakan oleh orang lain, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamana Allah Subhanahu wa taala kaifa nad'u bismihi al-salami bika biqauli al-karimi. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita semua berdoa, mengundang atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Allah, yaitu assalam, dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Assalamu wasallamu ala yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ab'asu hayya. Pada surat Maryam ayat 32 disebutkan assalamu ala yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ab'asu hayyan. Keselamatan kepada tetap semoga tercurahkan pada hari di mana aku dilahirkan, dan pada aku dan pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan hidup. Ya, oke. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat pada surat Maryam ayat 32. Qulna ya narukuni bada wa salaman ala Ibrahim. Ayat surat Al-Anbiya ayat 60. Surat Al-Anbiya ayat 69 disebutkan, qulna, kami berucap, ya naru, kami Allah Subhanahu wa taala berucap. Ini diucapkan kepada Allah dan Nabi Ibrahim. Allah mengucapkan kepada Nabi Ibrahim, ya narukuni bada wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadikanlah kamu api yang adem, api yang tidak panas, dan memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu ada dibakar oleh api, maka karena ucapan Allah Subhanahu wa taala, maka api itu tidak menjadi panas, bahkan api itu menjadi adem, menjadi dingin, dan api itu memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Wa hadi tanfa'u al-musabba bil khuma fa yukhaffifu anhu. Ini adalah ayat ini adalah memberi manfaat kepada Nabi Ibrahim yang dicoba dengan panasnya api. Begitu besarnya api untuk membakar Nabi Ibrahim, begitu bulat-bulatnya api yang sangat besar yang dibakarkan Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ya, Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim. Begitu besarnya api, tetapi karena ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan selamat, api itu menjadi tidak panas di hadapan Ibrahim dan memberikan selamat kepada Nabi Ibrahim. Fa yukhafifullahu anhu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan, yaitu ringan ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Ini disebutkan pada surat yaitu Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ini khusus mujizat untuk Nabi Ibrahim. Jangan kita antum semua, kalian semua, kita semua coba kamu, kita ini coba ini saya coba dengan seperti Nabi Ibrahim.
Ya qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kemudian tangannya dipanggang di dalam kompor, ya kompor, ya tangannya ya terbakar. Karena ini adalah bagian dari mukjizat yang diberikan Allah hanya khusus kepada Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul fi du'aika, maka ucapkanlah di dalam doamu, ucapkanlah di dalam doamu, Allahumma ya salamu sallimni min kul amrin fi hayati wa yauma amautu yauma ub'atsu hayya. Doa, maka doakanlah kamu, ya maka berdoalah kamu di dalam doamu, ucapkanlah kamu di dalam doamu, ya Allah, ya zat yang memberi keselamatan, selamatkanlah aku dari setiap urusan, dari setiap perkara atau urusan di dalam hidupku, dan selamat ketika aku mati, dan selamat ketika aku dibangkitkan dalam keadaan hidup, yaitu bangkit alam kubur. Selamat di dunia, selamat ketika kita meninggal dunia, dan selamat kita semua ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur. Ini perlu kita hafalkan, perlu kita biasakan. Allahumma ya salamu sallimni min kulli amrin fi hayati wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya salamu sallimni min kulli amrin fi hayati wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wa hadul abdi min ismi rabbi assalamu jalla jalaluhu annahu yuslimu dzakirahu min syayatinil insi wal jinni wa waswasatihim wa kaidihim. Bagian hamba dari nama Allah Subhanahu wa taala yaitu assalamu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala orang yang berzikir dengan kata assalamu, maka orang yang berzikir dengan nama Allah assalamu, maka ia diselamatkan dari setan, diselamatkan setannya manusia, diselamatkan dari jin, diselamatkan dari was-was atau rasa ragu dan godaan-godaan jin. Assalamu. Jadi kita semua yaitu kalau kita melafalkan asma Allah, yaitu asmaul husna namanya assalam, maka kita diselamatkan dari setannya jin, diselamatkan dari jin, diselamatkan dari godaan jin, godaan setan, dan segala godaan-godaan makhluk halus dengan ucapan zikir, yaitu assalamu ya Allah ya salam ya Allah ya salam ya Allah. Kita semua umpama kita berdoa selamat dari virus, selamat dari corona, selamat dari tipu daya manusia, selamat dari sihir, selamat dari dari berbagai penyakit, maka zikirlah dengan kata assalam. Allahumma ya Allah ya Allah, atau boleh assalamu jalal jalal Allahumma assalamu jalal jalal assalamu jalal jalal, dan seterusnya, hatta yatiya rabbahu biqalbin salimin, sehingga seseorang itu adalah datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sowan, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sangat selamat, hati yang baik. Wa qalu man qarahu ala maridin mi'atan wa ihda wa isrina maratan syafa'allahu ma lam yahdur ajaluhu aw yukhaffifu anhu. Para ulama mengatakan, siapa yang membaca ayat assalamu sampai yaitu 121 kali, maka ditujukan kepada orang yang sakit, maka orang yang sakit akan diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia adalah belum datang ajalnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala meringankan ketika roh keluar dari nyawa, dari badan, roh keluar dari badan, maka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu jalla jalaluhu assalamu jalla jalaluhu assalamu jalla jalaluhu Allahumma ya salam 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 Allahumma salam Allahumma ya salam. Ya, diselamatkan dari penyakit. Di situ diucapkan kepada orang yang sakit, jumlahnya ucapan zikirnya jumlahnya 121, maka orang yang sakit insya Allah diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidatun man qala kula yaumin assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh mi'ata marratin la yaduku hararatul mauti wa yasarra amrahu wa la yaqau fi usrin bi idnillahi assalam wallahu a'lam.
Ada suatu faedah siapa yang mengucapkan setiap hari, yaitu assalam 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 assalam, yaitu setiap hari assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, seperti yang biasa kita lakukan ketika kita tahiyat akhir ini, ketika sholat di bagian tahiyat, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan 100 kali, maka seseorang yang terbiasa mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, maka dia tidak merasakan panasnya mati, dan Allah memudahkan perkaranya, urusannya, dan seseorang tidak jatuh dalam kesulitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lafal assalam. Jadi ucapkanlah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan 100 kali assalamu jalla jalaluhu, assalamu jalla jalaluhu, assalamu jalla jalaluhu, assalamu jalla jalaluhu. Boleh seperti itu. Utawa ya Allah ya salam, 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 ya Allah salam, ya salam, diucapkan 100 kali. Atau boleh Allah salamu ya Allah, salamu ya Allah, salamu ya Allah, salamu ya Allah. Boleh seperti itu, diucapkan 100 kali, ya, diucapkan 100 kali setiap hari, atau lebih panjang lagi assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan 100 kali, maka kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, maka kita bisa dimudahkan urusan kita dengan izin Allah, maka kita diselamatkan dari panasnya dari panasnya ketika kita meninggal dunia. Maka Allah memberikan keselamatan kepada kita semua, karena Allah adalah zat yang memberi selamat. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan membaca zikir yaitu assalamu, semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah zikir assalamu ya Allah assalam, ya Allah ya salam, ya Allah ya salam, ya Allah ya salam 121 kali, atau membaca 100 kali yang berubah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh setiap hari 100 kali. Insya Allah hidup kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita diberi kemudahan, insya Allah kita dikeluarkan dari kesulitan, insya Allah kita semua dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua diselamatkan, yaitu kita semua tidak akan merasa panas ketika kita semua dalam keadaan meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Dengan demikian semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kita semua kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.